Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, NIM 14014222169, presensi 18. Perspektif global, apa sih yang dimaksud dengan perspektif global itu? Perspektif global merupakan cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, kegiatan dari sudut pandang kepentingan global atau kepentingan internasional, yang dimana perspektif global muncul karena adanya akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan dunia ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perspektif global visi politik. Perspektif global dalam konteks visi politik yaitu mengacu pada cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global. Hal ini melibatkan pandangan yang meluas dan menyeluruh terhadap isu-isu politik yang terjadi di tingkat global yang melibatkan pemahaman tentang hubungan antara negara-negara, organisasi internasional, dan tokoh politik global lainnya. Perspektif global dalam visi politik juga mencakup pemahaman tentang isu-isu global seperti perdamaian dan keamanan internasional, perdagangan internasional, hak asasi manusia, lingkungan global, dan isu-isu lain yang mempengaruhi dunia secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu perspektif global dalam visi ekonomi. Perspektif global dalam visi ekonomi juga mencakup pemahaman tentang interdependensi ekonomi antara negara-negara di dunia, seperti mencakup aspek perdagangan internasional, investasi asing, aliran modal, kebijakan moneter dan fiskal, serta kerjasama ekonomi antar negara. Negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam hal perdagangan, investasi, dan pertukaran sumber daya. Perkembangan ekonomi di satu negara dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global secara keseluruhan. Hal ini juga melibatkan pemahaman tentang isu-isu ekonomi global yang melintasi batas negara, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, perdagangan bebas, dan pembangunan berkelanjutan. Contoh perspektif global dalam visi politik dan ekonomi. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu isu global yang paling kompleks dan berpotensi menimbulkan konsekuensi besar baik secara politik maupun ekonomi. Konflik ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan klaim atas tanah yang sama, pembentukan negara, dan kelompok etnis yang berbeda. Dari perspektif global, konflik ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Konflik ini seringkali menjadi pusat perhatian internasional, dengan berbagai negara memiliki posisi yang berbeda. Beberapa negara mendukung hak Palestina untuk menjadi negara, sementara yang lain mendukung hak Israel untuk mempertahankan klaim atas tanah yang sama. Dukungan internasional untuk kedua belah pihak sangat bervariasi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa negara lainnya seringkali mendukung Israel, sementara negara-negara seperti Indonesia, Iran dan beberapa negara Afrika mendukung Palestina. Bahkan saya mendapatkan informasi bahwa Israel dipasok senjata dari Amerika. Konflik ini dapat melibatkan hubungan antar negara di dunia menjadi tidak baik, contohnya negara Indonesia yang memihak Palestina. Negara Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Konflik ini memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi kedua belah pihak. Blokade, ketidakstabilan politik, dan kegagalan dalam mencapai kesepakatan, ekonomi seringkali menghambat pertumbuhan ekonomi. Konflik ini juga mempengaruhi investasi dan pertukaran ekonomi antara Israel dan Palestina. Ketidakstabilan politik seringkali menghambat pertukaran barang dan jasa, yang pada gilirannya mempengaruhi ekonomi kedua belah pihak. Tidak hanya itu, banyak negara di dunia yang memboikot produk Israel. Hal ini mengakibatkan Israel tidak mau mengekspor barang produksi yang dibutuhkan negara lain, maka akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi di dunia.